zaman nanti. Hadirinul hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada malam hari ini kita kembali bersama-sama duduk mempelajari kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, nafa'allahu bihi fi darin amin. Sebagaimana beliau pada malam hari ini kembali menjelaskan kepada kita semua masih berkaitan dengan fasal furudul wudu' sittatun. Pasal yang menjelaskan tentang apa-apa saja yang berkaitan dengan yang difardukan ketika seseorang itu melakukan daripada ibadah wudu. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam pertemuan yang sebelumnya telah dijelaskan berkaitan dengan adanya kefarduan seseorang ketika melakukan daripada ibadah wudu ada 6 perkara. Yang pertama berkaitan dengan adanya niat yang kita sudah jelaskan di dalam pertemuan yang sebelumnya berkaitan dengan definisi daripada niat, baik secara bahasa ataupun berkaitan dengan secara syariat. Lalu kemudian berkaitan dengan hukum adanya niat dan tempat pelaksanaan daripada niat tersebut dan waktu daripada pelaksanaan niat, dan juga berkaitan dengan kaifiat tata cara pelaksanaan daripada niat, dan juga telah kita jelaskan syarat daripada niat tersebut, dan yang terakhir sudah juga kita jelaskan tentang adanya tujuan daripada niat. Adapun pada malam hari ini kita akan melanjutkan daripada fardu yang kedua berkaitan dengan wudu, yaitu adanya ghusl wajhi, membasuh daripada wajah. Adapun perihal berkaitan dengan fardu yang kedua ini berkaitan adanya membasuh wajah merupakan salah satu ketentuan daripada wudu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, idza qumtu ila salat fasilu wujuhakum. Ketika kalian hendak mendirikan daripada ibadah salat, maka basuhlah daripada wajah kalian. Basuh wajah termasuk daripada yang difardukan ketika berwudu sebelum kita melaksanakan daripada ibadah salat. Adapun kalimat wajah yang kita ketahui, apa itu wajah? Tahu itu wajah itu apa? Bahasa Banjarnya apa? Wajah, muha. Itu kalau kita pakai bahasa Banjar. Adapun kalau di dalam bahasa Arab yang dinamakan dengan wajah itu apa? At-taqa'u wajihah. Itu yang dinamakan dengan wajah. Sesuatu yang biasa dilihat ataupun sesuatu yang biasa bertemu antara satu sama lain, itu yang dinamakan dengan wajah. Kalau orang itu bertemu, yang pertama kali dilihat apa? Wajahnya. Nah, itu yang dinamakan dengan wajah. Karena sering dilihat, karena sering bertemu ketika itu, maka itu dinamakan dengan wajah. Suatu yang dihadapkan ataupun suatu yang selalu dilihat, nah itu yang dinamakan dengan wajah. Jadi pandangan orang pertama kali itu wajah dulu, orang tidak melihat yang lainnya. Yang dilihat wajah. Orang kenal dengan seseorang itu dari mananya? Dari wajahnya, bukan daripada tubuhnya. Jadi yang dilihat orang, yang dikenal orang itu wajah. Jadi yang pertama kali yang dilihat ataupun bertemu seorang itu, yaitu yang dinamakan itu wajah. Lalu kemudian di sini dijelaskan tentang perihal batasan wajah yang harus dibasuh. Jangan kita pahami yang namanya wajah ini yaitu dikategorikan kepala ini semuanya wajah, bukan. Tapi ada bentuk batasan yang harus dibasuh. Maka di sini perihal berkaitan dengan kalimat wajah yang harus kita pahami, yang harus kita basuh ketika berwudu, ada batasan daripada lebar dan panjang daripada wajah yang harus terkena daripada air wudu. Jadi ketika seseorang itu dia tidak belajar, dia tidak menekuni daripada perihal berkaitan dengan hukum tentang adanya membasuh wajah, maka dia tidak tahu batasannya. Di saat dia tidak tahu batasan ketika dia berwudu membasuh wajah, maka nanti ada di antara daripada kulit wajah ini tidak terkena daripada air wudu. Kalau sudah kulit wajah ini tidak terkena air wudu, ini bisa menyebabkan tidak sahnya daripada ibadah wudunya. Kalau ibadah wudunya tidak sah, maka menyebabkan sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, maka dia masih ada hutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dituntut nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu sangat penting daripada kita belajar ini, setidaknya kita
bisa mengetahui tentang batasan wajah yang harus diketahui di saat kita berwudu. Maka sebagaimana di sini dijelaskan oleh para ulama kita tentang batasan wajah sebelum kita melakukan daripada membasuh wajah. Adapun di sini ulama menjelaskan al-wajhu tulan ma baina manabati sya'r ra'si ghaliban wa akhir lihyan. Adapun panjang daripada wajah yang harus dibasuh yaitu kata ulama ma baina manabati sya'r ra'si, ketika awal tempat tumbuhnya rambut. Awal tempat tumbuhnya rambut. Nah, biasa rata-rata orang tempat tumbuhnya rambut di sini. Di sini awal tempat tumbuhnya rambut. Kalau dia botak ya tetap sesuai dengan normalnya saja. Kita lihat normalnya, jangan kita lihat botaknya. Lihat normalnya. Normalnya di sini tempat tumbuhnya rambut. Nah, dari awal tempat tumbuhnya rambut, jangan nanti diambil patokan botak nih. Kalau botak ya dari sini, nggak mungkin. Iya. Jadi dilihat awal normal tempat orang tumbuhnya rambut di mana ya? Di sini awal ujung. Di sini ini awal mulanya bagian panjangnya wajah. Kemudian sampai mana? Sampai muntahal lihyan, sampai akhir daripada apa ini? Jenggot, kalau ibarat kitanya dagu. Nah, sampai sini. Jangan ngepas sampai sini, tapi kita panjangkan sedikit sampai di sini, bawah dagu. Nah, ini panjang wajah yang harus dibasuh ketika berwudu. Jadi kalau ada orang wudu begini nah. Sah atau tidak? Tidak sah, karena bagian sini belum terkena daripada air wudu. Pahami. Jadi awal tempat tumbuhnya rambut. Jadi kalau wudu itu dari atas pertama kali sunnahnya dari sini. Baru dipanjangkan sampai sini. Baru kemudian disempurnakan. Jadi panjangnya dari awal tumbuhnya rambut sampai muntah lihyan, sampai apa? Di bawah dagu. Nah, ini panjangnya. Harus terkena daripada air wudu. Jikalau hanya bagian depan saja, atas yang tidak kena, maka tidak sah. Jadi kalau kita misalnya ada kofiah yang menutupi ketika ingin wudu, maka diangkat dulu sampai sini. Diangkat dulu sampai sini, baru kemudian bagian atas dulu sampai ke bawah sini. Baru kemudian diratakan bagian tengahnya. Nanti akan kita jelaskan tentang perihal meratakan bagian tengahnya berkaitan dengan sunnah Nabi. Kemudian adapun bagian lebar, pahami bagian lebar daripada wajah yaitu ma baina udunain, di antara dua telinga, telinga kanan dengan telinga kiri. Telinga kanan dengan telinga kiri. Sebagian ulama memasukkan telinga termasuk kategori wajah. Kalau kita ingin mengambil wajib dan sunnahnya, masukkan telinga di saat kita membasuh wajah. Jadi dapat yang wajib dan dapat juga yang sunnah. Karena masalah telinga ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan telinga masuk daripada bagian wajah, ada yang mengatakan telinga masuk daripada bagian kepala, ada yang mengatakan telinga adalah anggota tubuh tersendiri. Dia tidak masuk bagian wajah, tidak masuk bagian kepala. Oleh karena itu nanti berkaitan dengan membasuh telinga ini ada 12 kali daripada membasuh telinga. Kalau kita ingin mengambil daripada perihal sunnahnya, maka di sini dikatakan oleh ulama tentang perihal batasan lebarnya wajah yang harus dibasuh di antara dua telinga, telinga kanan dengan telinga kiri. Maka di situ, di sini kalau itu ibarat kita ini untuk mengambil yang wajibnya saja. Itu mengambil yang wajibnya. Untuk mengambil yang wajibnya saja. Kalau kita ingin lebih sempurna lagi, dapat afdhaliyah, masukkan telinga. Semuanya. Jadi masukkan telinga ini untuk mengambil afdhaliyahnya dan mendapatkan daripada sunnah. Intinya dari sini. Kalau cuma misalnya wudhunya pipinya saja yang dibasuh, bagian sini tidak kena, maka tidak sah daripada wudhunya. Paham? Kalau cuma begini aja, bagian sini aja yang kenanya pipinya doang, ini nggak kena, ini tidak sah. Jadi harus kita benar-benar pahami batasan lebar dan panjang wajah yang harus dibasuh. Ini termasuk daripada perihal berkaitan dengan membasuh wajah. Dan banyak kesalahan seseorang itu ketika membasuh wajah karena tidak memperhatikan daripada batasan wajahnya. Hadirin wal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita pahami juga berkaitan dengan adanya rambut ataupun bulu yang tumbuh di wajah.
Rambut ataupun bulu yang tumbuh di wajah itu semua wajib dibasuh. Sebagaimana kita membasuh wajah, wajib juga yang tumbuh di wajah kita semuanya harus dibasuh dan harus dialirkan dengan air sampai masuk ke dalam kulitnya. Pahami? Rambut ataupun bulu yang tumbuh di wajah ini ada berjumlah 20. Ada berjumlah 20. Nah, semuanya itu wajib dibasuh. Sebagaimana kita wajib membasuh wajah, itu semua juga wajib dibasuh. Di antaranya kata ulama adanya ghamam. Apa itu ghamam? Asy'ar nabat 'ala jabha. Ini rambut yang tumbuh di atas kening. Kalau ibarat kita apa ini? Bahasa kening. Jidat ya. Jidat kening sama. Nah, ini namanya ghamam. Ada kan orang sebagian tumbuh di sini. Ini juga kalau dia tumbuh ada rambut di sini wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Ada juga hajiban. Hajiban ini alis. Rambut yang tumbuh di atas mata. Ini harus kena air wudu. Harus kena air wudu. Kemudian wal khaddan. Bulu atau rambut yang tumbuh di pipi. Karena kan kadang kalau jenggotnya terlalu melebar kan sampai di sini. Nah, apalagi yang dicukur ditambah sini. Nah, ini harus semua dibasuh kena air wudu. Lalu kemudian ada shibalain. Shibalain ini wahuma tarafus syarib. Rambut atau bulu yang tumbuh di antara daripada kumis. Sini nah. Nah, ini namanya shibalain di antara kumis. Ada juga aridain. Ada aridain wahuma muhafadan 'anil udhuni ila dhaqun. Sini nah. Ini kan ada tuh apa ya? Nah, ini sampai ke sini. Nah, ini aku langsung kasih contoh sudah. Nah, ini yang namanya ariden. Ini ariden. Itu juga semuanya harus dibasuh dengan menggunakan air wudu. Ada juga wihran, sya'ar nabat baina sudain ariden hadiyan fil udhunain. Ini yang namanya hidran. Bagian sini. Sini cambang namanya bahasa kita. Kalau ini yang lain. Itu ada lagi. Lalu kemudian ada juga berkaitan dengan rambut yang tumbuh di sekitaran mata. Ada bulu mata, ini hitungannya 4 bulu mata ini, atas bawah. Ini harus dibasuh juga terkena daripada air wudu. Ada juga lihya, ini lihya, bulu ataupun rambut yang tumbuh di dakun, di dagu. Nah, ini namanya lihya. Lalu kemudian wasyarib, adanya kumis. Ini kumis juga harus dibasuh. Kalau ada kumis harus dibasuh dengan air wudu. Wal anfaqah, ada juga yang namanya anfaqah. Anfaqah ini. Nah, ini anfaqah namanya. Bulu yang tumbuh di bawah bibir. Ini anfaqah. Itu semua berkaitan dengan bulu yang tumbuh di wajah. Jadi semuanya itu wajib dibasuh, baik tipis ataupun tebal. Baik tipis ataupun tebal harus terkena daripada air wudu sampai ke kulit dalamnya. Akan tapi kata ulama ada perbedaan antara ariden dengan lihya. Ariden dengan lihya ini, bagian sebelah sini dengan bagian di bawah dagu ini ada perbedaan kata ulama. Kalau yang lain itu tidak ada perbedaan, baik tebal ataupun tipis semuanya harus wajib dibasuh terkena daripada air wudu. Tapi untuk bagian lihya dengan ariden ini kata ulama ada perbedaan antara kadar tipis dan tebalnya. Kalau dia tebal maka tidak usah sampai ke dalam kulit, cukup bagian dokhirnya saja, luarnya saja kita basuh dengan air, tidak usah sampai ke dalam kulitnya terkena daripada air. Tapi kalau dia tipis maka harus sampai ke dalam kulitnya terkena daripada air wudu. Ini perbedaan. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mengetahui apakah tebal dengan tipis? Nah, di sini harus kita pahami jarak. Kapan dia punya jenggot itu tebal, kapan dia punya jenggot itu dikategorikan masih tipis. Kalau dia tebal tadi sudah kita jelaskan, tidak usah sampai ke dalam-dalam, cukup bagian luar saja ini sudah kita menyempurnakan daripada wudunya kita. Tapi kalau misalnya tipis dia harus sampai ke dalam kulitnya, harus terkena daripada air wudu. Maka di sini kata ulama, seseorang itu dikatakan dia tebal ataupun tipis. Adapun kalimat tebal kata ulama malatura basyaratu min majlisit takhattib. Tidak akan terlihat daripada kulitnya di saat dia ada satu keadaan waktu dia misalnya ngobrol.
itu tidak terlihat daripada kulit dalamnya. Kalau misalnya ngobrol nih, Anda dengan rajin ngobrol nih, dengan jarak kurang lebih 1,5 meter, jarak 1,5 meter misalnya, Anda ngobrol dengan rajin. Rajin melihat misalnya jenggot Anda tidak kelihatan daripada kulitnya, kulit dalam tidak kelihatan, menandakan Anda punya jenggot tebal ketika itu. Tapi kalau misalnya jarak 1,5 meter, dilihat masih kelihatan kulit dalamnya, menandakan masih tipis daripada jenggot tersebut. Itu ukuran kapan kita bisa membedakan jenggot ini tebal atau tipis. Kalau dilihat yang hadir kayaknya tebal semua, tebal semua, sakingnya tidak kelihatan sama sekali. Jadi kalau kita yang hadirnya semuanya harus kena daripada kulit. Kalau lihat ya tipis semua yang hadir, termasuk Habib juga masih tipis, kelihatan kulit dalam. Nah, ini termasuk daripada memperbedakan. Kalau dia tebal, maka cukup bagian dohir saya tidak usah sampai ke dalam-dalam kulit daripada yang menutupi jenggot tersebut. Adapun kalau tipis, dia harus terkena daripada kulit yang di bawah daripada jenggot tersebut, harus terkena daripada air wudu. Dan ini termasuk daripada perihal berkaitan dengan membasuh wajah. Jadi harus semuanya yang ada di sekitaran wajah, kulitnya, rambutnya ataupun bulu yang tumbuh, semuanya harus terkena daripada air wudu. Hadirin wal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga termasuk daripada yang difardhukan ketika berwudu, yaitu ghusl yadain ma'a mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Nah, ini mirfaq, ini batasannya. Dari mana? Dari ujung jari-jari sampai ke siku. Ini batasan wajibnya. Tapi ulama untuk berhati-hati menyarankan kepada kita untuk melebihi. Memang batasannya sampai ke mirfaq, sampai ke siku, tapi untuk lebih menyempurnakan daripada batasan tersebut, maka lebihkan sedikit sampai lengan atas. Karena dengan melebihkan ini, kata ulama, maka hukumnya juga wajib. Tidaklah kita menyempurnakan suatu yang wajib, maka hukum menyempurnakan tersebut juga hukumnya wajib. Sebagaimana ada satu kaidah mengatakan malam yutimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah kita menyempurnakan suatu yang wajib, maka menyempurnakan tersebut juga hukumnya adalah wajib. Karena kalau kita ngepas juga, kadang kita ada yang mungkin bisa ngepas, ada juga mungkin kurang. Maka oleh karena itu lebih bagus kita untuk meyakinkan diri kita jangan sampai ragu-ragu, dilebihkan sedikit basuhan tersebut sampai lengan atas, sehingga lebih sempurna daripada basuhan tangannya kita. Dan selain kita mendapatkan sunnah, kita juga mendapatkan daripada pahala wajibnya. Karena wajibnya dari ujung jari-jari sampai ke siku, dan sunnahnya melebihkan. Oleh karena itu daripada kita ragu-ragu, maka lebih bagus kita sempurnakan dengan melebihkan daripada basuhan tersebut, sehingga wudunya kita sempurna dan mendapatkan daripada pahala sunnah. Nah, ini termasuk daripada membasuh kedua tangan. Pahami? Sebagaimana di sini juga dijelaskan perihal berkaitan dengan membasuh kedua tangan, wa tajibu izatu 'alaiha minal ha'ir kal wasah mutarakka min ghairi araq illam yata'adzar fasluhu. Di sini harus kita perhatikan ketika kita membasuh kedua tangan. Ulama menjelaskan apa? Harus kita memperhatikan juga sesuatu yang bisa menyebabkan penghalang sampainya air ke kulit tangan kita. Baik itu berkaitan dengan kotoran yang disebabkan dengan adanya keringat. Biasa kalau sudah keringat, lama kelamaan keringat ini akan menjadi kotoran. Kalau ibarat kita menjadi daki. Kalau sudah terlalu tebal dakinya, ini bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Dan juga berkaitan dengan kotoran-kotoran yang berada di bawah kuku. Nah, itu juga harus dibersihkan sehingga nanti tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau misalnya kotoran sedikit tidak jadi masalah. Kalau tebal, ini bisa menyebabkan penghalang sampainya air ke kulit. Kalau dia ada penghalang sampainya air ke kulit, ini menyebabkan kulit kita tidak terkena air wudu. Dan nanti kalau misalnya ada di antara kulit tangan kita tidak terkena air wudu, menandakan tidak sempurna daripada basuhan tangannya kita. Jadi sebelum kita berwudu, diperhatikan dulu
apakah ada najis, apakah ada kotoran yang bisa menyebabkan penghalang sampainya air ke kulit tubuhnya kita, terutama ketika kita membasuh tangan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk daripada perihal berkaitan dengan membasuh kedua tangan. Intinya membasuh kedua tangan ini dimulai daripada awal jari sampai ke siku, dan dilebihkan ini untuk menyempurnakan daripada basuhan tangannya kita. Nanti kita akan jelaskan berkaitan dengan sunnah-sunnahnya. Intinya kita pahami dahulu berkaitan dengan yang wajib-wajibnya dulu. Lalu kemudian adapun yang keempat termasuk daripada yang diwajibkan seseorang ketika berwudu, yaitu masur ra'si, mengusap kepala, mengusap kepala. Nah, di sini yang harus kita pahami konteksnya, ada kalimat ghasal, ada kalimat mashu. Pahami, ada kalimat ghasal, ada kalimat mashu. Kalau untuk berkaitan dengan wajah, tangan, itu memakai kalimat ghaslu. Tapi kalau untuk berkaitan dengan kepala itu memakai kalimat mashu. Pahami? Di situ lihat berkaitan dengan matanya. Matanya di situ berkaitan dengan ghuslun yadain ma'amifaqan dengan mashu ra'si. Yang digarisbawahi antara ghuslun dengan mashu. Itu ada perbedaan. Adapun kalau dia ghuslu, maknanya apa? Sailul ma. Sailul ma. Itu kalimat ghuslu. Maknanya sailul ma. Air itu harus mengalir. Air itu harus mengalir. Adapun kalimat mashu artinya apa? Wusulul balal. Artinya wusulul balal, menyampaikan hanya basah saja. Tidak harus mengalir airnya, hanya basah saja. Kalau ibarat kita hanya memercikkan saja, tidak harus sampai mengalir air. Nah, itu perbedaan. Pahami? Nah, perbedaan ini sangat penting. Jadi kalau misalnya seseorang itu, contohnya, di saat dia membasuh wajah dengan membasuh kedua tangan, cuma begini saja, misalnya ambil air, dia begini, sah atau tidak? Tidak sah. Karena kenapa? Karena tidak ada air yang mengalir. Dia memakai kalimat masuk di situ. Padahal yang disuruh untuk wajah dan tangan harus memakai kalimat ghuslu, mengalir air. Maka oleh karena itu harus dialirkan air kemudian disempurnakan. Kalau tidak ada air yang mengalir, maka tidak sempurna daripada membasuh wajah. Paham? Ini untuk wajah dan tangan, juga nanti berkaitan dengan kaki. Harus ada mengalir dulu, walaupun sedikit air yang mengalir kemudian kita sempurnakan, maka sudah sah. Maka sudah sah. Misalnya sedikit, alirkan air dulu sedikit ke wajah kemudian sempurnakan, ini sudah sah. Tapi kalau cuma mengambil saja air kemudian begini diusap, maka tidak sah, karena tidak ada air yang mengalir. Nah, berbeda dengan ketika kita mengusap kepala, maka di sini kalimatnya mashu ra'si, mengusap kepala ataupun rambut. Jadi cukup saja dengan mengambil air diusapkan sedikit, tidak perlu harus kita mengguyurkan air ke kepala kita, tidak harus. Cukup hanya mengambil air sedikit diusapkan kepala, maka sudah sah daripada wudunya kita. Nah, ini termasuk daripada perihal berkaitan dengan adanya mengusap rambut ataupun kepala. Sebagaimana di sini dikatakan, adapun yang diusap yaitu alla yakhlu bi maddi adalah hadir ra'si fi jihati nuzulihi. Jadi yang diusap ini batasan kepala dan rambut yang mana tidak keluar daripada batasan kepala. Jadi baik itu kepala ataupun rambut yang diusap ini tidak keluar daripada batasan ukuran kepala. Ketika ujung akhir daripada turunnya rambut. Jadi pahami, yang diusap ini bagian kepala dan tempat tumbuhnya rambut, bukan ujung bagian akhir rambut. Kalau ujung bagian akhir rambut maka tidak sah. Contoh misalnya ada seseorang perempuan yang rambutnya panjang misalnya, dia misalnya wudu, ketika membasuh kepala rambut dia ambil bagian ujungnya saja rambutnya, bukan bagian atas ini, bagian ujungnya saja dibasahi. Sah atau tidak? Tidak sah. Walaupun dia awal pertama kali tumbuh, kemudian bagian belakang akhirnya dia. Nah, ini tidak sah bagian ujungnya.
Yang dibasuh itu kepala dan bagian awal tumbuhnya rambut di sini, bagian kepala sini. Nah, itu yang disahkan ketika kita membasuh kepala ataupun rambut. Lalu kemudian sebagaimana di sini dikatakan usulul bala walau bi ghairi fi'lil fa'il bimasi aw ghasli aw ghairihima inna syai'in min bashar ra'si aw sya'ri bi syart ala yakhlu an haddi min muddatin jihatin nusulihi. Jadi ketika seseorang itu membasuh ataupun mengusap daripada kepala, di situ intinya dia harus membasahi kepala tersebut dengan air, walaupun air tersebut tidak mengalir, walaupun tidak secara langsung. Misalnya contoh, tidak secara langsung, contoh begini. Kebenaran kita punya kopiah misalnya, kita punya kopiahnya bukan kopiah begini, misalnya ada kopiah yang tembus-tembusan begitu nah mungkin kayaknya Habib Umar. Misalnya kita masukkan air di kopiah kita, tembus sampai ke dalam, nah itu sudah sah. Maka dikatakan falau bala yadu wada ala khirqatin ala ra'si fawasal al-balal ila ra'si ajza'ahu. Nah, ini menurut pendapat Ibnu Hajar mengatakan ketika seseorang itu membasahi tangannya, meletakkan tangannya ini di atas daripada kain. Tangan yang sudah ada air tadi diletakkan di atas kain yang berada di atas kepala. Kemudian sampai air tersebut wasalal balal ila ra'si, sampai air tersebut ke kepala. Maka di situ dikatakan ajza'u, maka sah daripada wudunya. Yang penting sampai air ini ke kepala. Oleh karena itu kan zaman dulu yang pakai imamah biasanya nggak buka semua imamnya, sedikit saja mereka buka, begini aja, dengan ujung saja. Kadang ada yang pakai kopiah yang misalnya bolong-bolong, Pak Suhib lah banyak bolongnya kopiahnya. Langsung saja imamnya pakai air, tumpahkan ke atas, tembus, sudah sah daripada masuk ke kepala. Tapi kalau untuk yakin ya buka sedikit ya, dari kepala bagian depan kita basuh. Ini kita ambil yang wajibnya. Ini kan kita membahas yang wajibnya. Tapi kalau kita ingin mengambil perkara yang sunnah, maka dibasuh semua daripada ke kepalanya kita dengan menggunakan air. Ini salah satu perihal berkaitan dengan adanya membasuh kepala. Haji wal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima berkaitan dengan adanya difardukan ketika seseorang itu berwudu, yaitu al-ghasl rijlain ma'a ka'bain, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Jadi perhatikan batasannya mata kaki. Tapi tadi sama sebagaimana tangan, seseorang itu mungkin tidak bisa mampu sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan, maka lebih baik dilebihkan daripada basuhannya untuk menyempurnakan daripada batasan yang sudah ditentukan. Karena kenapa? Sudah kita jelaskan satu kaidah, tidaklah kita melebihkan daripada basuhan untuk tujuan lebih menyempurnakan daripada basuhan kita, maka melebihkan ini juga termasuk hukumnya wajib. Jadi dilebihkan sedikit sampai betis, ini lebih afdal. Kita mendapatkan pahala sunnah dan wajibnya juga sudah kita penuhi. Dan sebagaimana perihal berkaitan dengan tata cara kita membasuh tangan, begitu juga kita membasuh kedua kaki. Diperhatikan apakah ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit kakinya kita, berkaitan dengan misalnya kotoran ataupun sesuatu yang najis. Ini harus dihilangkan dahulu sebelum kita membasuh kedua kakinya kita. Nah, sebagaimana juga yang harus pahami bagian tumit kaki. Ini banyak rata-rata orang yang tidak memperhatikan ketika membasuh kedua kaki. Bagian tumit belakang kaki ini itu harus diperhatikan juga. Kadang ada orang basuh depannya saya, tumitnya ketinggalan. Ketinggalan. Maka pernah suatu hadis zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi itu pernah mengatakan di hadapan sahabat, Nabi mengatakan wailul li'aqabi minan nar. Kata Nabi, wailul li'aqabi minan nar. Nabi mengatakan celakalah orang yang meninggalkan daripada tumit kakinya. Maksud celaka di sini apa? Karena Nabi ketika itu asbabul wurud hadis ini, Nabi melihat ada satu sahabat ketika berwudu dia basuh kakinya bagian depan saja, bagian belakang lupa dia basuh. Oleh karena itu Nabi mengatakan celaka orang yang meninggalkan tumitnya. Menandakan apa? Karena tidak sempurna daripada wudunya ketika membasuh kaki. Kalau wudunya tidak sempurna, maka menandakan dia tidak sah sholatnya.
wudu tidak sah, salat tidak sah, menandakan bisa membawa dirinya masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Oleh karena itu diperhatikan benar-benar batasan-batasan anggota tubuh kita yang harus dibasuh ketika berwudu, jangan sampai kurang daripada batasannya. Hadirin wal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir berkaitan dengan adanya yang difadilkan ketika berwudu, yaitu adanya tertib berurutan. Ini termasuk daripada salah satu yang difadilkan ketika berwudu di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tertib ini apa yang dinamakan dengan tertib? Wadu'u kulli syai'in fi maratibati. Yang dinamakan dengan tertib itu meletakkan sesuatu sesuai dengan urutannya. Itu yang namanya tertib. Meletakkan sesuatu sesuai dengan urutannya. Bagaimana kita menjadikan satu perihal berkaitan dengan adanya tertib ini? Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam firman-Nya Allah, Allah itu memerintahkan kepada kita di saat kita berwudu, yaitu dengan kita membasuh wajah dahulu. Kemudian Allah mengatakan yang kedua membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala dan membasuh kedua kaki. Nah, menandakan di situ sudah ada bentuk yang namanya urutan-urutan yang harus kita lakukan di saat kita berwudu. Idza qumtu ila shalat fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Menandakan di situ apa? Sudah diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tata cara di saat kita berwudu. Maka wudulah sesuai dengan tata cara yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi mengatakan ibda'u bima bada'allah bi. Mulailah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai. Allah memulai dengan wajah dahulu, jangan kita mulai dengan kaki dulu. Jangan terbalik-balik nanti. Allah mulai dengan wajah kemudian tangan, jangan kita acak nanti wajah kemudian kaki. Harus sesuai dengan apa yang diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tata cara ketika kita berwudu. Dan dibarengi dengan niat nanti ketika kita mengawali daripada wudunya kita di saat kita membasuh wajah. Kan karena mengawali tertib itu dengan membasuh wajah, maka dibarengi dengan niat di saat itu. Dan ada satu keadaan kata ulama di sini, boleh seseorang itu yang mana dia ketika wudu tidak harus adanya tertib. Ada satu keadaan saja. Dan dalam keadaan yang lain, orang itu ketika berwudu harus dia tertib. Tidak sah kalau dia berurutan, misalnya memulai dengan tangan dulu, maka tidak sah, harus ulang kembali. Tapi ada satu keadaan kata ulama, orang itu boleh dia wudu tanpa dengan tertib, tanpa dan berurutan. Bagaimana keadaannya? Di sini dikatakan walau ghatasha fil ma'i walau qalilan nawiyan sahha wudu wa illam yanquthu zaman ya saat tertib hakikati iktifa bi taqdirihi. Di sini ulama mengatakan diperbolehkan seseorang itu wudu tanpa dengan adanya tertib jikalau dia wudunya dengan cara orang tersebut berendam di dalam air. Nah, misalnya dia berenang, nyemplung, dibarengi dengan niat. Tapi kalau dia tidak niat maka tidak sah juga. Pas nyemplung ke sungai, ke kolam misalnya, langsung kemudian dia barengi dengan niat nawaitul wudu'a lis-shalah ataupun nawaitul raful hadasil asghar ataupun nawaitul wudu' lillahi ta'ala, maka ketika dia nyelam kemudian dia bangun lagi sudah otomatis berwudu ketika itu, tanpa harus masuk wajah lagi, tangan lagi, kepala lagi ataupun kaki lagi. Nah, itu paling gampang, paling enak. Kalau pusing-pusing langsung aja nyelam, masuk ke kolam rumah. Niat wudu selesai otomatis, tidak perlu lagi kita berurutan masuk wajah, tangan, kaki atau kepala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua berkaitan dengan yang difadilkan ketika berwudu. Di dalam mazhab Imam Syafi'i harus kita 6 perkara yang harus kita penuhi. Kalau tidak maka tidak sah daripada wudunya kita. Niat, basuh wajah, basuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, membasuh kedua kaki, dan adanya berurutan dari awal kita memulai membasuh wajah sampai akhir membasuh kaki, barulah sah daripada wudunya kita. Jikalau kurang salah satu saja maka tidak sah daripada wudunya kita. Adapun yang lain seperti misalnya membasuh ke leher, membasuh telinga, itu semua hukumnya sunnah. Itu semua hukumnya sunnah. Nanti akan kita jelaskan berkaitan daripada sunnah-sunnahnya. Nah, begitu juga sesuatu yang mungkin ada tambahan daripada
anggota tubuhnya kita, misal kebenaran ada jari nambah lagi, ada 6 kan 5, nambah 1, 6 misalnya, basuh atau tidak? Saya ada satu permasalahan ini orang jarinya 5, dia 10 misalnya, satu tangan 10, ada yang 7 misalnya. Yang dibasuh atau tidak? Tetap dibasuh, dibasuh. Ada orang misalnya, contoh, ada orang misalnya dia punya kepala wajahnya 2, depan 1 belakang 1, kira-kira dibasuh atau tidak dua-dua wajahnya? Nah, dibasuh atau tidak? Ada keadaan, ada orang yang wajahnya 1 kepala 2 wajah, ada orang yang 1 badan 2 kepala. Nah, gimana kira-kira? Dia punya 1 badan 2 kepala. Nah, punya sama-sama wajah. Ada orang yang 1 kepala punya 2 wajah, depan punya wajah, belakang punya wajah. Misalnya ini satu keadaan saja. Nah, kalau yang 1 kepala punya 2 wajah, kira-kira dibasuh semua atau tidak wajahnya ketika berwudu? Basuh kalau 1 kepala 2 wajah. Kalau 1 kepala 2 wajah tetap semuanya harus dibasuh. Tapi kalau misalnya ada orang yang 1 leher 2 kepala dan punya 2 wajah, maka di situ pilih salah satu saja. Jadi salah satu saja dibasuh, maka sudah sah daripada ibadah wudunya. Ini ada tambahan permasalahan kalau ada. Mudah-mudahan nggak ada. Kalau ada bingung juga di majelis kita. Jadi punya 2 wajah. Iya. Aduh, insyaallah. Hadirin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan sambung kembali berkaitan dengan sunnah-sunnah di dalam berwudu. Mudah-mudahan yang kami sampaikan pada malam hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan jika kita keluar daripada majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Sebelum kita akhir, mungkin para hadis yang ada yang ditanyakan sedikit, mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan majelis kita. Fadhal, silakan, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin kalau ada yang mau tanyakan juga. Mungkin cuma diulang yang tadi, membasuh muka itu kan harus dialiri dan diratakan. Bagaimana dengan kita hanya mempunyai air sedikit, sedangkan itu tadi kita harus mengaliri dan meratakan, khawatir airnya habis. Bagaimana itu? Perihal berkaitan dengan air yang sedikit. Air yang sedikit kan pintar-pintar kita menggunakannya. Kalau kita sudah tahu air ini sedikit, maka tidak usah kita mengambil daripada perihal yang sunnahnya, cukup yang wajibnya saja kita utamakan. Kalau itu air sedikit. Oleh karena itu, kalau kita air sedikit, intinya ketika membasuh wajah kita alirkan dulu, walaupun itu sedikit. Yang penting dialirkan dulu, kemudian diratakan. Ratakan semua sampai semuanya terkena daripada air wudu. Tidak usah diulang sampai 3 kali, karena yang 3 kali kan ini adalah hukumnya sunnah. Intinya yang ambil yang wajibnya dulu, dialirkan dulu pertama kali sedikit, kemudian diratakan semuanya terkena daripada air wudu. Kulit yang ada di wajah semuanya terkena daripada air wudu. Kalau misalnya masih ragu, tidak jadi masalah, kita tambah lagi. Intinya ambil yang wajib dulu, dialirkan dan diratakan dengan menggunakan tangan air yang ada di wajah. Itu termasuk daripada inisiatif bisa untuk menyempurnakan wudunya kita dengan menggunakan air yang sedikit. Begitu juga tangan dialirkan dulu walaupun sedikit, dialirkan kemudian diratakan dengan air. Kalau kepala juga begitu, tidak usah men3 kalikan, karena men3 kalikan ini hukumnya sunnah. Kalau dia membasuh wajahnya men3 kalikan, akhirnya lama-lama habis, belum sampai ke tangan sudah habis dulu. Dan jikalau misalnya kita sudah cuman misalnya kita punya air sedikit, kita basuh wajah, kita tidak mengambil daripada sunnahnya men3 kalikan, hanya saja kita ketika basuh wajah, tangan, kemudian habis sudah, tidak cukup lagi, maka sisanya tayamum. Sisa daripada anggota tubuh yang tidak terkena daripada air, maka ditayamumkan. Allah alam. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Biar pakai tangan kan cukup. Kalau bajunya yang sampai sini mau dipotong perihal berkaitan dengan baju, sebagaimana yang harus kita pahami,
Kalau sudah membasuh tangan itu mau tidak mau harus dilepas, harus sampai ke siku, harus diangkat. Tidak bisa kita ibaratnya begini. Nah, ini tidak bisa dilepas begini. Mau nggak mau, maka tidak sah daripada wudhunya. Kalau dipotong juga, sayang juga bajunya, dilepas saja bajunya. Mau nawar. Nah, ada perihal nanti berkaitan dengan, ini kan karena berhubung pertanyaan berkaitan dengan baju. Ada konteks nanti berkaitan dengan tangan yang terpotong. Nah, tangan yang terpotong, bagaimana kasusnya tangan yang terpotong? Ada orang yang tangannya terpotong di sini, ada orang tangannya terpotong di sini, ada orang yang tangannya terpotong di sini. Nah, ini bagaimana nanti wudhunya? Hukum daripada wudhu, ada yang terpotong di sini, ada yang potong di sini misalnya, ada yang terpotong di sini, ada yang di sini, pas di siku, ada yang di atas siku. Bagaimana wudhunya? Ada yang tahu jawabannya? Nah, kalau dia berkaitan dengan tangan yang terpotong, kalau dia di bawah mirfaq, di bawah daripada siku, walaupun hanya menyisakan sedikit, tetap wajib dia dibasuh dengan air wudhu, walaupun hanya sisa sedikit. Ada yang terpotong sampai ke siku pas. Ini bagaimana? Tetap wajib dia harus dibasuh dengan air wudhu. Dilebihkan sedikit tadi sudah kita jelaskan, ini untuk menyempurnakan daripada air wudhunya kita. Maka tetap diwajibkan untuk dibasuh, walaupun pas dengan siku. Adapun kalau dia terpotongnya di atas daripada siku, di atas siku ini menandakan di lengan atas ataupun misalnya di pundak terpotong tangannya. Maka bagaimana hukumnya? Sunnah. Hukumnya sunnah dibasuh, tapi tidak wajib. Kalau misalnya dia dalam keadaan terpotong di atas siku, waktu wudhu basuh wajah saja, tangan kiri dia basuh, tangan kanan tidak basuh karena terpotong, tidak jadi masalah, sah. Karena di atas daripada siku. Tapi sunnah kalau dia basuh sampai ke pundak dia basuh, maka hukumnya mendapat daripada pahala sunnah, tapi tidak wajib. Ini berkaitan dengan orang yang dalam keadaan tangan yang terpotong, bukan baju yang terpotong. Baju yang terpotong mau nggak mau sudah beli lagi, rugi. Ada lagi mungkin yang terakhir? Satu Ada lagi. yang mau tanyakan? Silakan. Tadi kan untuk mengusap kepala hanya sedikit. Bagaimana orang yang sudah mendandani dirinya, kemudian dia hanya mengusap yang keluar ini di sini untuk mengusap, memberikan air sedikit untuk berwudu. Ini yang keluar ini. Iya. Nah, apa bisa dikatakan itu sudah termasuk fardunya wudu? Perihal berkaitan dengan kita mengusap kepala, di sini yang harus kita pahami, mengusap kepala ini harus tahu batasan kepala, harus tahu batasan kepala. Ada perbedaan antara batasan kepala dengan batasan wajah, sudah kita pahami. Kalau dia masih lingkup daripada batasan wajah, menandakan itu wajah bukan kepala. Dan kemarin tadi sudah kita jelaskan antara lebarnya wajah itu dari telinga kanan sampai telinga kiri. Ini batasan daripada wajah. Batasan daripada wajah. Jadi bukan masuk dalam kategori kepala dia, wajah. Kalau misalnya dia, contoh misalnya, jadi sudah pakai minyak rambut nih, gaya sudah rambutnya kayak Ronaldo nih, istilahnya tuh. Ini kalau pakai kena air ini hancur semua ini, tatanan rambut. Maka bagaimana? Bisanya dia begini aja lah, sini aja. Ya apa-apa, tidak jadi masalah, sah-sah saja. Karena bagian atas sudah disetting ini, tidak bisa dirubah lagi, sudah bagian atas ini. Cuman bagian sini aja, nggak apa-apa, ambil di sini kan masih masuk ke dalam bagian kepala, itu nggak jadi masalah. Malah di dalam perihal berkaitan dengan ada kaulnya Ibnu Abbas, 3 rambut itu sudah cukup. Sama sebagaimana orang yang taksir halak ketika ihram. Jadi nggak jadi masalah kalau cuma di sini saja. Ini kan masuk ke dalam kategori kepala, bukan wajah. Kalau wajah kan di sini. Ini wajah. Kalau di sini kan tidak mungkin di sini. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Cuman tidak mendapatkan pahala sunnah karena ketika orang membasuh kepala itu ya bagian awal, bagian atas kepala, bukan bagian samping kepala, bagian atas kepala itu dapat sunnahnya. Sah-sah saja kalau dia masih dalam lingkup kepala.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari bisa bermanfaat baik untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup sedikit kita akan membaca doa arwah